ya pilihannya adalah harus dipecat. Karena ini sudah tidak loyal. Tapi kalau kemudian tidak mundur, maka Ketua Umum PSSI dan para EXO punya hak untuk memberhentikan Sekjen PSSI. Ya, pengkhianatan ya, dan kudeta. Dan saya pikir ini harus dibenahi gitu, dan harus ditindak. Kalau saya misalnya menjadi Ketua Umum PSSI, saya pecat aja. Saya perhatikan kompetisi kita ini, efektivitas permainannya rendah gitu. Kalau kemarin misalnya pekan 16 Liga 1, itu kita hanya bermain efektif setiap klub bertanding itu paling 45 menit. Ada Bang Akmal Maraheli, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa Bang sekarang Bang? Lagi sibuk dukung tim nasional Indonesia dong. Moga-moga tahun ini juara untuk pertama kalinya, karena 6 kali tampil di final Piala AFF, Indonesia 6 kali jadi runner up. Ini yang kemudian kita berharap bahwa ini kita bisa tahun ini bisa jadi juara. Seperti yang Bang Akmal bilang, Coach Sinteyong memberikan opsi-opsi pada para pemain baru. Banyak pemain-pemain yang sebelumnya banyak dipilih oleh dia, untuk kemudian ketika di AFF ini banyak pemain-pemain baru yang dicoba. Seperti yang kita tahu, Marcelino ini jadi mungkin bisa dibilang kartu truf kita nanti ke depannya Bang. Nanti ke depannya mungkin seperti apa sih sepak bola yang akan dikembangkan oleh Coach Sinteyong? Ya, kalau kita lihat kan pengembangan sepak bola kita ini amat sangat tergantung dengan klub sebenarnya. Termasuk juga di dalamnya dengan kompetisi. Kalau saya selalu mengistilahkan dengan idiom kompetisi yang sehat akan melahirkan tim nasional yang kuat. Jadi apapun yang dilakukan oleh Sinteyong misalnya, dengan berbagai cara yang dia lakukan untuk mencapai level, misalnya cita-citanya mencapai level permainan Korea Selatan, akan mendapatkan banyak batu sandungan kalau pondasinya tidak dibenahi. Pembinaan usia mudanya, termasuk kompetisinya gitu. Nah, ini yang kemudian harus menjadi concern PSSI ke depan, bahwa tim nasional Indonesia itu harus didasari oleh pondasi 2, pembinaan usia muda yang kuat, kemudian juga kompetisi yang sehat, sehingga akan melahirkan tim nasional yang sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau kita lihat misalnya sejauh ini, saya perhatikan kompetisi kita ini efektivitas permainannya rendah gitu. Kalau kemarin misalnya pekan 16 Liga 1, itu kita hanya bermain efektif setiap klub bertanding itu paling 45 menit. Artinya ada 45 menit sisanya dari 90 menit itu yang terbuang sia-sia gitu. Banyak bola-bola keluar, kemudian banyak jalan, banyak buang-buang waktu, sehingga ini yang kemudian berpengaruh terhadap kualitas tim nasional kita, entah karena FO2 Max-nya yang tidak dibenahi secara maksimal ketika kemudian musim kompetisi mau dimulai. Nah, ini yang harus dibenahi ke depan. Kenapa? Misalnya Liga Inggris itu efektivitas bermainnya sampai 80 sampai 85. Hanya terbuang 5 menit dari 90 menit. Nah, kita cuma 45 menit, artinya masih jaraknya sangat jauh sekali untuk itu. Karena itu kemudian ke depan ini harus ada koordinasi Sinteyong dengan Direktur Teknik PSSI bersama dengan pelatih-pelatih klub untuk kemudian menyamakan visi, target apa yang diinginkan gitu. Sehingga kemudian pelatih di klub pun punya platform yang sama dengan tim nasional. Jadi filosofi itu yang coba dituangkan oleh Sinteyong. Nah, filosofi. Nah, sejauh ini kan belum pernah ada pertemuan Sinteyong dengan para pelatih klub di Liga 1 misalnya. Sehingga kemudian apa yang diharapkan Sinteyong, modul yang diinginkan belum sampai ke level klub. Sehingga ketika kemudian para pemain tim nasional ditarik masuk ke timnas, pemain di klub ditarik masuk ke timnas, maka Sinteyong akan memulai dari awal lagi kan, membenahi visi, kemudian membenahi strategi, termasuk di dalamnya membenahi teknik-teknik dasar. Itu kan yang pernah dikeluhkan Sinteyong kan, bagaimana umpan pemain kita sangat lemah, bagaimana kontrol bola pemain kita sangat lemah gitu kan secara dasar. Nah, ini yang harus dibenahi di level klub. Nah, itulah yang kemudian menjadi PR besar ke depan adalah setelah Piala AFF ini, Sinteyong itu harus bisa bicara kepada para pelatih klub-klub sepak bola Indonesia untuk menyamakan visi, sehingga kemudian ketika pemain timnas klub itu ditarik ke tim nasional, bicaranya bukan cuma memperbaiki elemen-elemen dasar, tapi sudah bicara taktik dan strategi. Nah, itu kan yang dilakukan oleh tim-tim hebat di dunia gitu kan, Argentina, Brasil, Spanyol, Italia, dan Inggris misalnya. Mereka sudah dari bawah itu, dari kompetisi sudah sama levelnya para pemain, sehingga ketika ditarik ke tim nasional mereka tinggal melawan tim mana nih kita yang akan kita hadapi.
Nah, strategi apa yang harus kita lakukan? Bukan lagi kemudian membenahi fisiknya, membenahi taktiknya, membenahi skill dasarnya. Ini kan ketinggalan jauh sepak bola kita. Seperti yang Mbak Akmal bilang, ketika kita menjuarai Piala AFF 2022 ini akan menjadi satu momentum bagi kita. Betul. Satu momentum bagi perkembangan sepak bola Indonesia kita. Ya. Menurut Bang Akmal sendiri, perkembangan sepak bola Indonesia itu sekarang seperti apa, Bang? Situasi. Ya, kalau kita lihat, kita harus jujur dan mengatakan apa adanya, sepak bola kita ini masih jalan di tempat. Di saat negara-negara lain, misalnya negara level 3 di Asia Tenggara seperti Kamboja, Laos, kemudian juga bahkan Timor Leste sudah mulai meningkatkan kualitasnya lewat sebuah kompetisi yang bagus. Indonesia masih berkutat dalam problem-problem lemahnya tata kelola sepak bola profesional Indonesia. Artinya kalau kita tidak berbenah ke depan, maka kita akan dilewati sama negara-negara level 3 ini gitu. Inilah yang kemudian membuat PR besar kepada PSSI bahwa sepak bola kita kalau kemudian mau maju dan berprestasi, maka akar masalahnya harus dibenahi terlebih dahulu. Terlalu banyak akar masalah, ada mafianya di situ gitu kan. Kemudian juga ada orang-orang yang bermain culas dan curang dengan mengatur siapa yang juara, siapa yang promosi. Ini yang kemudian harus dibenahi ketika mafia tidak diberikan celah untuk mengatur segala hasil pertandingan di sepak bola kita pastinya akan melahirkan kompetisi yang berkualitas. Kompetisi yang berkualitas juga akan mengangkat kualitas tim nasional. Dan PR ini menjadi tugas ke depan yang harus dibenahi bukan cuma oleh pengurus PSSI, tapi oleh kita juga sebagai penggemar bola. Harus bisa menjadi pengawas sepak bola Indonesia untuk melangkah lebih baik dan lebih maju. Dari banyaknya akar masalah itu, Bang, ada sesuatu yang mengganggu saya. Ketika saya dapat info terbaru, mungkin Bang Akmal bisa bantu mengkonfirmasi ini. Ada terjadi manuver baru di tubuh PSSI. Mungkin Bang Akmal bisa beri konfirmasi ke kita. Sebenarnya ada sesuatu yang bergolak apa, Bang? Ketika kita sedang sibuk dalam mempersiapkan untuk menyambut lawan Thailand dan untuk menjadi juara AFF 2022. Ya, memang PSSI ini kan ibarat ibarat boneka cantik yang diperebutkan banyak orang gitu kan. Di saat kita harusnya fokus dalam sebuah event, organisasinya bergolak. Kadang-kadang manuver-manuver yang tidak perlu dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya belakangan ini kan lagi ramai sekjen PSSI itu kemudian di tengah tim nasional kita mempersiapkan diri dan fokus Piala AFF, sekjen PSSI bermanuver bersama Esko PSSI. Kalau saya sih sebut aja namanya sekjen PSSI Yunus Nusi bersama Yuni Rahman, Esko PSSI, mengumpulkan pemilik suara untuk mempersiapkan diri ke kongres luar biasa PSSI pada 16 Februari dengan mengarahkan memilih tokoh tertentu gitu. Dan ini merupakan problem besar buat sepak bola kita. Harusnya hal-hal semacam ini, manuver-manuver jelek seperti ini, manuver-manuver culas seperti ini itu dihindari di saat kita misalnya sedang fokus untuk memberikan yang terbaik di Piala AFF. Jangan sampai sepak bola kita ini terkenal dengan masalahnya dibanding prestasinya. Dan apa yang dilakukan oleh sekjen PSSI dengan mengumpulkan para footer di hotel di FX Senayan bersama dengan Yuni Rahman setelah Indonesia menang 2-1 melawan Kamboja, ini perilaku yang tidak dibenarkan secara organisasi, baik itu secara etika maupun secara statuta. Di mana statuta PSSI menyebutkan bahwa sekjen PSSI ini adalah pekerja profesional yang harusnya bekerja menjalankan istilahnya kalau di negara rencana pembangunan lah, atau kemudian melaksanakan tugas-tugas fungsional organisasi manajemen untuk memperbaiki atau membenahi sepak bola Indonesia, bukan bermanuver dalam hal politik. Sekjen PSSI itu digaji sebulan 50 juta dan dipilih oleh ketua umum PSSI. Tapi kalau kemudian tidak loyal gitu kan dengan pengurus PSSI, ini akan jadi presiden buruk buat sepak bola Indonesia, karena kedepannya bisa jadi sekjen-sekjen lain akan melakukan hal yang sama. Karena ini bisa dibilang kalau tentara ini desersi gitu kan, sekjen PSSI ini desersi. Karena itu kemudian kalau langkah sangat ideal kalau kemudian manuver-manuver ini bisa dihindari. Kita harus bicara tentang sepak bola. Jadi
Kalau saya selalu mengatakan football is our hope, not our job. Jadi sepak bola itu harus dijadikan harapan kita, bukan pekerjaan kita gitu. Nah, sementara yang dilakukan Sekjen PSSI dengan Exco PSSI mengumpulkan footer di tengah kegiatan tim nasional, ini kan secara moral tidak benar gitu kan. Bisa dibilang ini secara garis besar apa bisa dibilang ini kudeta? Ya, pengkhianatan ya dan kudeta, dan saya pikir ini harus dibenahi gitu dan harus ditindak. Kalau saya misalnya menjadi ketua umum PSSI, saya pecat saja. Kenapa? Karena dia tidak loyal dengan ketua dan Exco PSSI yang memilih dia sebagai sekjen gitu. Sekjen itu ya harus menjalankan fungsi organisasi, fungsi manajemen, bukan kemudian bermanuver politik. Kalau mau bermanuver politik, pilihannya dia mundur saja dari sekjen, kemudian mempersiapkan untuk kongres atau pemilihan ketua umum PSSI berikutnya. Itu lebih gentleman dan lebih dihargai. Karena selama ini problem-problem sepak bola Indonesia selalu di posisi itu semua gitu, di mana banyak orang yang bermanuver di PSSI untuk mencari aman sejak zaman Nurdin Halid misalnya. Orang yang ada di PSSI kan itu saja gitu. Yang berganti cuma casingnya, ketua umumnya gitu. Sementara orang-orang di balik layarnya ya orang-orang yang 20 tahun terakhir bikin masalah di sepak bola Indonesia. Nah, karena itu ini tidak boleh dibiarkan. Ada komite etik PSSI ini juga bisa ditugaskan untuk melakukan tindakan tegas terhadap EXO atau komite eksekutif PSSI yang bermanuver politik saat tim nasional sedang bermain untuk kepentingan kongres luar biasa untuk memenangkan seorang tokoh gitu kan. Nah, di kode etik PSSI itu sudah dijelaskan dan bisa diberikan hukuman, bisa peringatan, bahkan juga bisa diberhentikan. Kalau kita lihat misalnya Sepp Blatter kan pernah diberhentikan oleh komite etik FIFA gitu kan karena kasusnya. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh komite etik PSSI untuk memecat anggota Exco yang bermanuver politik. Yang kedua, untuk sekjen, karena dia adalah pekerja profesional dan digaji, ini bisa diberhentikan gitu kan oleh Exco PSSI karena tidak loyal terhadap organisasi dan lebih berpikir bermain untuk kepentingannya sendiri. Dan ini tidak benar, apalagi orang yang digaji. Sekarang bisa dibayangkan kita punya perusahaan kemudian mempekerjakan orang itu bekerja untuk orang lain. Ya kan, ini kan nggak bener gitu kan, atau main dua kaki gitu. Pilihannya adalah pilih lu mau kemana gitu kan, mau tetap bekerja di sini atau bekerja sama orang lain, kan tidak bisa kerja di dua tempat. Nah, ini yang harus dibenahi di sepak bola Indonesia. Manuver-manuver inilah yang membuat sepak bola kita itu tidak bisa maju, dan kasihan PSSI atau organisasi sepak bola kita kalau selalu jadi permainan orang-orang yang selalu bermasalah. Karena sekjen itu di pasal 61 statuta PSSI itu punya tugas dan wewenang yang sudah sangat jelas dan tidak boleh melakukan manuver-manuver politik dalam kaitannya mendukung atau mencalonkan atau menjadi tim kampanye untuk calon ketua umum PSSI berikutnya. Dan jelas bakal ada bisa masuk tindakan hukum kan Pak kalau ketika sekjen melakukan ini? Ya, kalau hukum secara pidana itu tidak ada, memang kan tidak diatur. Tapi hukum moral etika di organisasi itu ada komite etik PSSI. Tapi kalau sebagai pekerja profesional, ya pilihannya adalah harus dipecat karena ini sudah tidak loyal. Kalau ibaratnya tentara ini desersi gitu, tidak menjalankan tugas kenegaraannya. Kalau dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas dan kegiatan, sekjen ini harus bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam garis-garis besar haluan PSSI lah istilahnya seperti itu. Harus menjalankan semua yang diamanatkan statuta, semua yang diamanatkan hasil dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Exco. Exco itu kan terdiri dari ketua umum, 2 wakil ketua umum, dan para anggota komite eksekutif. Nah, ketika sekjen tidak menjalankan tugas-tugas fungsional itu, maka sekjennya layak untuk diberhentikan. Berarti ini menjadi isu besar, koreksi saya Bang, menjadi isu besar ketika PSSI sendiri sebenarnya sedang mempersiapkan untuk kongres luar biasa, betul nggak sih Bang? Iya, apalagi itu kan problemnya adalah dalam waktu dekat akan ada KLB pada 16 Februari. Tiba-tiba ada sekjen bermanuver, berkhianat dalam bahasa ini kan. Ini kan pengkhianatan, dan pengkhianatan dalam sebuah organisasi di mana apalagi sekjen itu digaji, ini tidak benar. Jadi pilihannya adalah sekjen harus mundur secara moral
karena dia sudah melakukan hal-hal yang di luar tupoksinya sebagai seorang sekjen, di luar tugas-tugasnya sebagai seorang sekjen. Kalau memang gentleman, dia mundur. Tapi kalau kemudian tidak mundur, maka Ketua Umum PSSI dan para EXO punya hak untuk memberhentikan Sekjen PSSI. Iya Bang, seperti yang Bang Akmal bilang barusan, kalau bekerja dengan dua kaki memang tidak boleh. Iya. Tapi ketika kita berlogika, ketika PSSI ini hanya satu bagian proyek saja, berarti harusnya ini bisa dilakukan. Menurut Bang Akmal, logika seperti itu? Iya, logika yang menjadi problem besar sepak bola Indonesia seperti itu gitu kan. Ketika segala sesuatu di sepak bola Indonesia dianggap proyek, sehingga kemudian sisi profesionalismenya tidak ditonjolkan. Nah, kalau misalnya dianggap proyek ya sah-sah saja. Setiap orang punya hak untuk menjalankan proyek yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu kan hak asasi manusia. Tapi secara etika nggak benar gitu kan. Kalau lu mau jalanin proyek, ya udah jalanin proyek itu, lu mundur gitu kan. Di sebuah instansi lu mundur, gue mau punya proyek besar nih ke depan, maka gue mundur dari sini gitu istilahnya. Nah inilah yang kemudian harus dikedepankan. Jadi main proyek ya silakan saja, tapi etika harus dikedepankan. Etika inilah yang harus menjadi modal buat sepak bola kita. Kalau bahasa filosofi ekonominya kan good ethic, good business. Etika yang bagus akan mengarah kepada bisnis yang bagus. Tapi kalau mengawali sesuatunya dengan cara proyek-proyekan dan dengan cara yang tidak benar, maka sepak bola kita ini tidak akan berada di jalan yang benar gitu. Nah, kalau mau sepak bola kita berada di jalan yang benar, maka etika dan moral harus dikedepankan. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini kesalahan dan blunder besar yang dilakukan oleh Sekjen PSSI, dan dia patut mundur atau diberhentikan oleh pengurus PSSI. Karena pengkhianatan dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga adalah problem besar yang akan membuat sepak bola kita tidak akan bisa berbenah. Ya, sangat menarik Bang, sangat memberikan informasi buat kita. Tapi ada gak kata-kata terakhir dari Bang Akmal untuk perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya, harapan dari Bang Akmal seperti apa sih? Ya, sepak bola Indonesia akan baik kalau pola pikir kita terlebih dahulu diperbaiki. Pola pikir membenahi sepak bola Indonesia. Kalau kemudian kita berpikir sepak bola kita ini bisa maju, maka kita harus menanamkan dasar-dasar sepak bola terlebih dahulu untuk memajukan sepak bola Indonesia. PSSI harus menjadi garda terdepan untuk pembenahan sepak bola Indonesia. Dan PSSI sesuai dengan singkatannya harus benar-benar berisi orang-orang yang capable dan punya akuntabilitas yang bagus untuk mengarahkan sepak bola Indonesia ke arah prestasi. P-nya profesional, S-nya sportif, S-nya lagi sehat, dan I-nya adalah integritas. PSSI, singkatan PSSI ini harus dimiliki oleh orang-orang yang berkecimpung di sepak bola Indonesia. Baik Bang, terima kasih buat informasinya. Semoga dengan segala carut marutnya, dengan segala apapun yang terjadi di PSSI cepat terselesaikan dengan baik. Apalagi kasus Sekjen PSSI ini termasuk salah satu yang bisa dibilang memberatkan kita di tubuh PSSI, Bang. Ya, kolam yang kotor harus dikuras sehingga kemudian kita punya kolam yang jernih yang bisa menghasilkan ikan-ikan yang segar dan bisa memberikan prestasi besar buat sepak bola Indonesia. Baik Bang Akmal. Baik Sobat Nitraya, itu saja perbincangan kita dengan Bang Akmal Marhaili. Tetap dukung terus channel ini dengan subscribe dan like tayangan ini. Saya Kiki undur diri dan Bang Akmal. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.